Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, baik mahasiswa maupun mahasiswi di Universitas Alma-Ata, khususnya di program studi pendidikan guru sekolah dasar sekaligus juga di program studi ekonomi syariah dan perbankan syariah. Pada pertemuan kuliah yang pertemuan yang kelima ini tentang mata kuliah SAI 1 Studi Agama Islam 1, kita sampai pada bab tentang Toharoh 1. Nanti tentunya ada Toharoh 2, ada Toharoh bagian 3. Nah, untuk menyingkat waktu, pada pertemuan mengenai Toharoh bagian 1 ini kita akan mengupas mengenai macam-macam air. Jadi macam-macam air yang dapat dipergunakan untuk bersuci, sekaligus nanti kita membahas tentang pembagian air yang mulai dari bisa mensucikan sampai najis. Nah, ketika kita sampai pada macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci, yakni toharoh itu, kita pada bab air yang najis, berarti nanti kita akan sedikit mengupas mengenai macam-macam najis. Tapi diusahakan pembahasan kita tidak hanya pada terkungkung pada pemahaman atau hafalan kita tentang najis. Ada 3M itu ya, mukhafafah, mutawasito, dan mugholadhah. Nah, teman-teman, sengaja di sini saya membawa beberapa kitab. Ada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ini referensi utama di beberapa perguruan tinggi Islam. Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ini sudah disarahi oleh kitab Subulus Salam Imam As-Sun'ani, begitu juga Ibanatul Ahkam. Nah, ini juga syarah Bulughul Maram. Nah, biar kita tidak sedikit seperti yang sering kita lihat hanya mengandalkan rawahul qogil, gitu ya. Nah, untuk perkuliahan ini kita membahas mengenai bab toharoh dulu. Nah, adik-adik perlu diketahui dalam beberapa kitab turos, kitab kuning tinggalan para salafus soleh, baik itu kitab yang paling dasar Safinatun Najah atau Sulamut Taufik, itu rata-rata menjelaskan mesti bab toharoh. Jadi Safinatun Najah itu biasanya yang dipakai untuk ya di atasnya mabadi gitu ya. Nah, kita juga harus mengkonversikan dari beberapa kitab, terutama ada kitab Fathul Qorib, naik lagi Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Semua kitab-kitab fikih pasti membahas pada bab awal yaitu toharoh. Karena pentingnya toharoh ini sehingga ibadah tanpa diawali, karena toharoh diawali dengan sebuah persyaratan harus suci, maka ibadah itu akan sia-sia. Sehingga pentingnya toharoh ini, maka dalam perkuliahan ini hampir memakan 3 sesi toharoh itu. Pertemuan toharoh bagian 1, toharoh bagian 2, dan toharoh bagian 3. Nah, kita mulai saja. Apa itu macam-macam air yang dapat dipergunakan untuk bersuci? Jadi mesti diawali dengan kitab toharoh. Kitab tentang membahas masalah toharoh, suci atau pensucian atau kesucian. Al-miyahu, adapun air, allati yang yajuzu yang dapat diperbolehkan atau dapat digunakan, biya dengan air itu digunakan apa? At-tadhiru untuk bersuci, sab'u miyahin, ada 7 macam air. Ini berarti secara tidak langsung namanya air mutlak. Yang pertama ma'us samai. Yang pertama yaitu air
langit. Air langit ini bukan langitnya jatuh, bukan, tapi ini aja pakai pendekatan balagho. Ada yang min itlaqil hal wa iradatil mahal, min itlaqi makana wa irad ma yakun. Jadi di sini maksudnya langit adalah air hujan. Jadi air hujan ini dikumpulkan, dipakai untuk wudhu, sudah suci itu. Yang kedua, wa ma'ul bahri. Yang kedua ini adalah air laut. Air laut ini ada ceritanya dalam sebuah hadis. Suatu saat ada sahabat yang membawa air dalam perjalanan naik perahu kapal itu. Tiba-tiba di tengah-tengah dia haus dan juga bersamaan itu waktunya sholat sudah masuk. Bingung. Sahabat, ini kalau saya minum wudhunya pakai apa? Tapi kalau saya pakai wudhu saya ngelak. Terus tanya kepada ngelak itu haus. Bagaimana Rasul, apakah boleh wudhu memakai air laut? Meskipun air laut itu asin, nggak masalah karena secara zatnya sejak awal sudah asin. Beda kalau perubahan air itu ada barang yang masuk sehingga berubah launuhu warnanya, tokmuhu rasanya, dan rihu baunya. Nah, air laut kan secara zatnya awalnya sudah asin. Jadi ketika ditanya seperti itu, apa itu namanya, baginda Rasulullah menjawab, air laut itu suci dan ikannya halal, termasuk bangkai ikannya juga halal untuk dimakan. Itu hadisnya ada di sini, juga ada di Bulughul Maram. Tapi kalau saya sebutkan semuanya, dijelaskan semuanya per item, nanti habis temanya ini. Ya. Yang ketiga, air yang dapat digunakan untuk bersuci sebagaimana macam-macam air, yaitu ma'un nahri, air sungai. Jadi agak kecil lagi tadi laut, menurun lagi yang ketiga menjadi air sungai. Jadi nanti termasuk bagaimana Pak ketika saya wudhu, di tengah-tengah wudhu di sungai yang mengalir deras lancar itu ada kuning-kuning sedang lewat, iklan kuning. Itu dipakai wudhu nggak apa-apa, airnya yang dipakai. Pas ada kuning-kuningnya berhenti dulu, nggak apa-apa, selama tidak berubah bau, warna dan rasa, boleh dipakai. Dan yang keempat, air yang dapat digunakan untuk bersuci, ma'ul bi'ri, air sumur. Ini adik-adik sudah tahu semua. Makanya nanti kalau suatu saat sumurnya kejatuhan tikus sampai berubah bau, warna dan rasa, harus dikuras dulu, minimal disedot pakai pompa. Nah, setelah itu kira-kira baunya sudah hilang atau airnya hampir mendekati habis, baru dibiarin nanti tumbuh atau muncul air baru lagi, itu sudah suci. Yang kelima, air macam-macam air yang dapat dipergunakan untuk bersuci yaitu ma'ul aini. Jadi ini air mata air di pegunungan biasanya, muncul sendiri itu malah suci, suci tidak najis. Yang keempat, terus biar cepat. Yang keenam, wa ma'us salji, air salju. Air salju. Terus yang terakhir, wa ma'ul barodi. Yang ketujuh yaitu air es. Itu 7 macam-macam air yang dapat dipergunakan untuk bersuci, secara tidak langsung dinamakan dengan air mutlak. Air mutlak itu apa? Selama belum kemasukan zat lain, belum berubah baunya, rihu, watokmuhu, rasanya, walaunuhu, dan warnanya, boleh dipakai untuk bersuci. Terus mikir nanti, bagaimana air-air yang sudah berubah bau warnanya atau berubah warnanya tapi diminum boleh? Nah, ini bagus sekali nih. Sumal miyah. Nah, inilah pentingnya kampus, tapi gaya pendekatannya memakai metode pesantren. Sumal miyahu, adapun
dari macam 7 macam air yang dapat dipergunakan untuk bersuci itu ala arbaati aqsamin, dikelompokkan menjadi 4 bagian. Nah, dari macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci itu dikelompokkan menjadi 4 bagian. Nah, ini mulai mengerucut. Apa itu 4 bagian itu? Summal miyahu al arbaati aqsamin. Yang pertama tohirun mutohirun. Didengar, ini diperhatikan ya teman-teman. Tohirun mutohirun, suci dan mensucikan. Ghairu makruhin istimalu, tidak makruh digunakan untuk berwudu. Apa itu suci dan mensucikan? Air yang suci dan mensucikan, wawa al-ma'ul mutlaku, yaitu air mutlak. Nah, sudah dijelaskan. Air mutlak di sini adalah air yang dalam kondisi netral. Belum ada sesuatu sifat yang masuk ke dalamnya sehingga namanya air mutlak. Berarti kaiwet kata kuncinya, belum berubah bau, warna, dan rasanya pun. Ini nggak ada masalah. Apa itu yang air mutlak? Ya 7 macam air tadi, dengan catatan belum berubah bau, warna, dan rasa. Yang kedua, tohirun mutohirun, suci dan mensucikan. Ingat, hati-hati. Suci yo mensucikan, tapi makruhun istimalu, makruh digunakan. Makruh lo ya, berarti sahnya tetap sah. Tetap sah dipakai untuk toharo, cuma berstatus makruh. Ingat adik-adik, di semua prodi hukum itu cuma ada 5 ya. Wajib lawannya haram, sunnah lawannya makruh, dan yang terakhir mubah. Bid'ah itu bukan hukum, jadi harus cerdas sedikit. Bid'ah itu tidak masuk klasifikasi dalam studi hukum Islam pun. Jadi yang kedua ini suci, tohirun, mutohirun, suci, yo mensucikan. Tapi makruhun istimalu, makruh digunakan. Apa itu? Wawa al-ma'ul musammasu, air yang kena sengatan langsung matahari. Makanya kalau bisa di tandon itu harus tertutup, nggak boleh di apa itu namanya langsung kena sinar matahari. Nah, ini kenapa air yang kena sinar matahari langsung kok sampai fikih mengatakan makruh? Ternyata dalam dunia medis dengan fikih jauh lebih melesat lebih dahulu kehati-hatiannya tentang untuk kesehatan tubuh kita lebih dahulu fikih. Ini pernah saya pakai kuliah PAI. Kalau di Alma-Ata namanya SAI, kalau di UGM namanya PAI. Karena Pak Muin dulu juga pernah di UGM PAI. Ketika Pak Muin menyampaikan tema ini, sebagian dokter angkat tangan tanya, begitu hebatnya Islam, Pak. Jadi Pak Muin juga cukup bawa kitab kuning aja. Katanya lebih menarik kitab kuning daripada PPT, PowerPoint. Lebih awet ini ilmunya nanti. Adik-adik mendengar langsung, ini lebih mudah diingat daripada berupa PowerPoint. Kalau filenya hilang, otomatis hilang. Gitu ya. Jadi setelah diadakan penelitian, justru mahasiswa tadi orangnya hebat. Beneran. Mendukung argumentasi pendapat para fuqaha dalam beberapa kitab turos, kitab kuning ini. Ternyata yang kebetulan itu juga dokter kulit ya, di bidang masalah kulit gitu kayaknya juru prodinya, keahliannya di bidang itu. Ternyata benar. Kenapa air yang kena sinar matahari langsung diusahakan untuk dihindari? Apa penjelasan si dokter tadi itu, calon dokter waktu itu kan koas itu ya. Dan ternyata itu akan membahayakan pori-pori kulit terutama wajah. Bayangkan,
belum ada make up sudah ada fikih mengatakan cukup dengan air biasa, jangan sampai dengan air yang kena sinar matahari langsung. Makanya adik-adik, teman-teman semua di semua prodi Universitas Alma Ata ini, jangan sampai suatu saat adik-adik karena musim dingin mandi memakai air panas tapi memasaknya sampai mendidih. Kalau masaknya air sampai mendidih itu berstatus seperti kena sinar matahari, makruh. Sahnya sah, tapi tetap makruh. Kemakruhan dalam hukum itu setelah diadakan penelitian, perenungan, itu kan mubadir. Mubadirnya, apa iya air masih mendidih langsung dipakai mandi? Ya kulitnya meloncat, nanti meloncat itu apa ya bahasa Inggrisnya ini? Artinya apa? Kan tetap dikasih air dingin. Daripada gitu, makanya supaya nggak masuk status derajat makruh, airnya kalau bisa pas dimasak pakai kompor cuma keluar asap. Jangan sampai mendidih, mubadir, karena nggak bakal memandinya dalam kondisi air yang masih mendidih. Itu ya. Jadi itu penting. Bahkan nih kalau di sini min annau bisa babin marodil baros. Kalau memakai air yang kena sinar matahari langsung itu bisa membuat penyakit baros itu belang. Jadi biasanya di usia senja, usia 80. Bahkan ada yang kejadian 60-70 itu di daerah Pak Muin dulu ada itu belang. Kulitnya ya putih gitu ngelontok mengelupas. Baros itu. Ini kalau dilacak jangan-jangan dulu sering mandinya pakai air hangat atau airnya sinar matahari. Ini kalau dilacak dulu kan iya. Coba zaman era Simba kita dulu itu di setiap depan rumah mesti ada patasan. Lah, patasan kan biasanya tidak tertutup atau kalau tertutup tetap tembus. Apa itu? Bisa dianalisa berangkat dari situ, wallahu alam. Yang jelas memakai air panas, fikihnya ada, ditinjau dari kedokteran juga ada. Jadi harus bangga dengan Islam, kita harus belajar tetap memakai kitab kuning. Ini sengaja Pak Muin memakai kitab gini, sudah nggak usah pakai gogel-gogelan. Oke? Nah, yang selanjutnya pembagian dari macam-macam air yang 7 tadi, pembagiannya kan dibagi menjadi 4. Yang ketiga, ini mulai agak problematik nanti, mesti banyak yang tanya. Nanti tanya aja, komentar aja nggak apa-apa. Sama Pak Muin itu harus banyak pertanyaan dan harus banyak menimbulkan seperti filosof. Iya ya,